ada satu bahan yang disebut dengan istilah katalis. Jadi katalis itu adalah suatu bahan yang dapat mempercepat reaksi. Pernah pakai lem besi tidak? Yang dua. Kan ada yang hitam sama yang putih. Nah, mereknya apa biasanya? Dextone, ya tidak? Ya kan, Dextone. Itu kan lemnya dua. Nah, yang hitam sama yang putih kan begitu. Nah, sebetulnya lem aslinya itu yang hitam, tapi katalisnya yang putih. Sebetulnya kalau cuma kita menggunakan yang hitam, mungkin selama puluh hari, ya puluhan hari atau bahkan beberapa bulan kemudian dia bakalan kering. Kering sendiri, keras sendiri. Nah, tapi kan menunggu waktu berhari-hari, berpuluh hari, bahkan beberapa bulan baru dia kering. Tapi dengan kita menambahkan katalisnya, yaitu yang putihnya di sana, maka lem Dextone tersebut bakalan mengeras dengan cepat. Nah, itu yang disebut dengan katalis. Kemudian di sini pian tahu ada resin. Nah, resin itu kayak semacam cairan bening yang biasa dipakai gesan orang mengolah souvenir-souvenir, banyak hiasan-hiasan. Nah, itu bentuknya cairan, tapi dengan cairan tersebut kemudian ditetesi katalisnya, maka cairannya bakal mengeras. Nah, itu yang disebut dengan katalis. Katalis itu adalah bahan yang dapat mempercepat suatu reaksi. Nah, sama kayak pian misalnya ke Banjarmasin. Kalau pian jalan kaki ke Banjarmasin, mungkin sebulan baru sampai jalan kaki. Nah, tapi dengan naik motor atau naik mobil, maka cuma 4-5 jam sampai ke Banjarmasin, kan begitu. Nah, sepeda motor atau mobil adalah katalisnya. Nah, sama juga dengan pupuk organik, terutama bahan-bahan yang punya CN rasio tinggi. Nah, CN rasio berarti perbandingan antara karbon dan juga nitrogen. Semakin tinggi karbonnya, maka bahan tersebut lambat mengalami pelapukan. Namun semakin rendah CN rasionya, artinya kan karbonnya rendah nih, karbonnya tidak tinggi dibandingkan dengan nitrogen, maka bahan tersebut bakalan cepat terjadi pelapukan. Jenis jerami itu CN rasionya berkisar antara 40 sampai dengan 90. Nah, artinya kalau 40 sampai 90 dibandingkan dengan pupuk kandang yang CN rasionya cuma 15, maka lebih cepat pupuk kandang. Maka dari itu, untuk mempercepat pelapukan jerami tadi, kan mempercepat pelapukan jerami yang CN rasionya tinggi tersebut, maka kita harus menaikkan kadar nitrogennya. Nah, menaikkan kadar nitrogennya supaya CN rasionya turun. Nah, berarti kan kita butuh satu bahan yang sebagai katalis. Nah, apa katalisnya? Yang mengandung nitrogen tinggi ada satu bahan namanya pupuk urea. Udah, jadi urea katalisnya. Supaya apa? Supaya CN rasionya turun, kandungan perbandingan antara karbon dan juga nitrogennya turun, maka proses pelapukannya bakalan semakin cepat dan tidak perlu kita menunggu sampai waktu lama. Nah, jadi katalisnya cukup pakai urea saja. Jadi berapa urea yang dibutuhkan? Ya tidak. Nah, urea yang dibutuhkan adalah 1% dari bahan. Paham belum 1% dari bahan? Kan 1% itu berarti 1:100. Berarti kalau 100 kilo bahannya, berarti ureanya berapa? 1 kilo. Lalu mungkin pian bertanya, kalau lebih boleh tidak? Boleh. Paling tidak minimal 1%. Kalau lebih boleh sampai 3% lebih bagus lagi. Cuma paling tidak minimalnya berapa persen? 1% atau 1:100. Jadi kalau pian punya bahan organik sebanyak 100 kg, minimal menambahkan urea sebanyak 1 kg. 2-3 lebih bagus, berarti perbandingan CN rasionya makin turun lagi. Cuma minimal 1%. Kenapa ulun bilang minimal di sini? Karena semakin banyak urea yang kita butuhkan, semakin banyak juga duit yang kita keluarkan, kan begitu. Nah, artinya nilai minimal. Siapa tahu misalnya pian punya urea lebihan, kan misalnya habis pemupukan padi, tiba-tiba padi sudah selesai, masih sisa urea 10 kg. Ya kan? Maka boleh pakai perbandingan sampai 3% bisa. Jadi sebanyak 100 kg bahan ditambahkan dengan 3 kg urea. Lebih bagus. Nah, kayak gitu. Tujuannya adalah untuk menurunkan CN rasionya sehingga bahan organik tersebut cepat mengalami pelapukan. Nah, bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Pertama, wajib ada mikrobanya dulu. Jadi tidak cuma sekadar pakai urea saja, tidak. Tapi ada pekerjanya lagi. Siapa pekerjanya? Bakterinya atau mikrobanya atau jamurnya. Bisa diambil dari EM4 bisa. Bisa dari M21 bisa. Bisa dari mikroba lain tidak jadi masalah. Intinya mikroba perombaknya. Atau mikroba yang kita isolasi dari alam, mengambil bakteri akar bambu kah misalnya. Nah, itu juga boleh.
Jadi aktifkan dulu. Nah, setelah diaktifkan dulu, masih ingat kan caranya? Nah, diaktifkan dulu, ambil bahannya sebanyak 1 sampai 2 genggam saja. Nah, kamu atau misalnya pakai bakteri botolan bisa bisa diambil sekitar 100 ml. Kemudian ditambahkan dedak atau ditambahkan sumber karbohidrat juga sebanyak 100 gram juga. Nah, kemudian ditambahkan gula sebanyak 100 gram juga. Dan selanjutnya tambahkan, ini opsi, silakan tambahkan namanya garam kasar 1-2 sendok. Dan kemudian ambil air sebanyak 10 liter. Nah, jadi air 10 liter, kemudian masukin mikroba botolannya, boleh. Atau misalnya mikroba akar bambu, silakan pian ambil tapi masukkan dalam kaos kaki, kemudian masukin batu supaya ada pemberat. Baru silakan masukkan jenis karbohidratnya, masukkan gulanya, kemudian masukkan garam kasarnya, aduk. Nah, kemudian setelah masuk batu di sana, kemudian pian taruh di air, celupkan di air sampai di tengah-tengah. Nah, kaos kakinya terendam di tengah-tengah. Kemudian kalau pian menggunakan mikroba botolan, tutup rapat menggunakan tutupnya. Sementara kalau pian menggunakan bakteri akar bambu, maka silahkan tutup menggunakan karung. Dan 2 hari kemudian akan muncul buih. Nah, setelah muncul buih, artinya mikrobanya sudah aktif. Nah, itu saja bahannya. Jadi 3, material organiknya, kemudian yang kedua mikrobanya, yang ketiga katalisnya. Dan caranya, hari ini kan kita praktek nih, ya kan? Nah, kan sudah disiapkan 5 karung katanya, padahal kita butuh 4. Nah, caranya kayak gini. Kan kita fermentasinya dalam karung, ya tidak nanti? Nah, fermentasi dalam karung tersebut, jangan langsung satu karungan langsung disiram, itu jangan. Tapi kita pisah dulu nih separuh. Ya, kan sekarung nih. Kita keluarkan dulu separuh. Nah, kemudian kita tabur urea, langsung tabur urea. Nah, kemudian setelah tabur urea, nah ditambahkan karbohidrat lagi lebih bagus. Boleh kasih dedak lagi sedikit, ditabur dedak. Nah, jadi tadi bahannya ada 4. Yang pertama tadi ada bahan organiknya, kemudian yang kedua ada mikrobanya, ketiga ada ureanya, dan keempat tambahan karbohidrat. Dan ini opsi, ditambahkan lebih bagus lagi tambahan karbohidratnya. Nah, jadi caranya kalau di dalam karung, maka sekarungan kita tuang, kita ambil separuh. Tapi kalau dibuka lagi lebih baik lagi. Misalnya kalau kita masih dalam karung, buka setengah karungnya, baru tuang di sana ureanya, kemudian tabur dedak, baru siram menggunakan bakterinya. Itu kalau dalam karung. Tapi kalau memang di luar, kan kita di luar, ya sudah kita ampar saja. Kan kita ampar, kita taruh sebar merata begitu, dengan ketinggian sekitar 30 cm, baru kemudian kita tabur ureanya, atau boleh tabur dedak dulu sedikit, baru kemudian tabur urea, baru kemudian siram menggunakan bakterinya. Itu lapisan pertama. Baru kemudian tuang lapisan kedua, kemudian taburkan dedaknya atau taburkan ureanya dulu. Nah, kemudian setelahnya silakan taburkan bakterinya. Dan jika sudah, maka silakan kita tutup wadahnya menggunakan terpal supaya tidak kemasukan air hujan. Kalau kita menggunakan bakteri akar bambu, biarkan kebuka sedikit supaya ada sirkulasi udara. Tapi kalau kita menggunakan mikroba botolan, maka gunakan penutupan secara rapat supaya tidak ada keluar masuk udara. Nah, kayak gitu saja, sederhana. Dan cara ini dijamin bakalan mempercepat pelapukan bahan organik yang susah lapuk. Nah, lalu mungkin pertanyaan pian, kalau misalnya saya mengerjakan di lahan, boleh tidak? Kan begitu. Kan kadang ada tumpukan jerami di lahan, ya tidak? Boleh, silakan. Tapi jangan langsung dalam kondisi menggunung tersebut, jangan. Jadi kalau kondisi menggunung, maka pisah dulu. Sampai lapisan sekitar setengah meter sampai 70 cm. Kan ketinggian 50 sampai 70 cm. Nah, kemudian tabur dedak, tabur urea. Baru siramkan bakterinya. Nah, kemudian tambahkan lagi lapisan 50 sampai 70 cm, tambahkan dedak lagi, kemudian urea, lalu siram lagi. Terus saja tumpuk sampai tumpukannya selesai. Dan di sini sifatnya perbandingan lah. Ulun di sini kadang menjelaskan, ureanya harus sekian, tidak, intinya perbandingan. Minimal 1% atau 1:100. Itu minimal. Lebih banyak lebih bagus. Artinya kalau pian punya material punya ureanya lebih banyak, ureanya banyak punya di rumah, ya lebih banyak lebih bagus. Nah, apakah ureanya dilarutkan? Ureanya boleh dilarutkan, dan juga tidak dilarutkan tidak jadi masalah. Kalau siapa tahu misalnya langsung ditaburkan, boleh. Karena begini, kalau kita taburkan kan lebih merata. Cuman kalau ureanya sedikit, mending dilarutkan. Kan begitu. Nah, lalu mungkin juga jadi pertanyaan pian semuanya, apakah nanti bakteri bakalan mati karena pupuk urea? Ya tidak. Nah, kan bakteri, kan ini pupuk nih, pupuk kimia, kan pupuk sintetis.
Kemudian kita masukin bakteri nih, kita masukin jamur nih. Jangan-jangan kan mereka mati dong? Jawabannya tidak. Saya berani bilang tidak karena 20 tahun yang lalu saya sering bikin namanya nata de coco. Tahu nata de coco nggak? Kayak semacam agar-agar di minuman anak-anak, ya tidak? Ada kan yang di minuman gelas gitu kan, tiba-tiba ada agar-agarnya. Itu namanya nata de coco. Nata de coco itu dibuat dari air kelapa yang difermentasi menggunakan satu mikroorganisme namanya Acetobacter psyllinum menggunakan katalis pupuk urea. Jadi sebetulnya yang pian minum nata de coco itu salah satu cara pembuatannya adalah menambahkan pupuk urea. Ini salah satu cara pembuatannya. Memang ada cara lagi yang lain. Cuman bisa juga dengan menambahkan urea. Saya sering bikin waktu sekolah dulu. Jadi bikin nata de coco kemudian dijual di pasar menggunakan pupuk urea. Tapi ureanya bukan urea yang itu, urea yang bersih. Ya, ureanya urea kemasan kan begitu, yang dijual kan 1 kiloan. Kalau urea subsidi itu kan dikemas menggunakan karung dan karungnya berpotensi bocor. Nah, kemudian sirkulasi udara itu tinggi kalau menggunakan karung biasa yang subsidi. Tapi kalau non subsidi itu kan kemasannya bagus. Rapat dia ngemas, makanya pasti nanti akan ada perbedaan termasuk kebersihannya juga. Nah, jadi kalau ditanya apakah bakteri nanti bakalan mati ketika dicampurkan dengan bubuk urea, saya jawab tidak. Nah, karena urea mengandung nitrogen yang sangat-sangat dibutuhkan mikroorganisme untuk bekerja. Jadi urea tidak akan mematikan kecuali bakterinya 1 botol, ureanya 1 pikul. Itu pasti bakteri mati. Kenapa? Karena kita aja ada makanan ini minuman enak loh, tapi disuruh minum langsung 10 ini dijamin game. Kenapa? Karena kebanyakan. Jadi urea tidak akan mematikan mikroorganisme dengan jumlah yang tepat. Justru urea dapat membuat mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur dapat bekerja lebih maksimal lagi untuk merombak bahan organik. Ada pertanyaan, kan pupuk kandang ya tidak? Pupuk kandang yang dari kotoran ayam. Apakah bisa kita tambahkan urea lagi? Kan begitu. Jawabannya Anda nanti hanya nambah-nambahin amonia yang lepas keluar. Karena yang namanya pupuk kandang itu CN rasionya sudah rendah. Kalau kita tambahkan urea, maka sebagian urea akan lepas ke udara sehingga Anda berikan ureanya jadi sia-sia. Karena pupuk kandang tersebut itu sudah mengandung amonia tinggi. Ciri-ciri material organik yang mengandung amonia itu ada bau apansa. Bila ada bau apansa itu berarti amonianya tinggi. Kemudian kalau rumput, ya tidak? Rumput setelah kita merumput atau setelah kita bersih-bersih lahan, apakah kita mesti berikan urea untuk fermentasinya atau pelapukannya? Jawabannya tergantung. Kalau rumputnya masih hijau, berarti masih memiliki kandungan nitrogen. Itu CN rasionya rendah. Tapi kalau sudah kering, itu CN rasionya makin naik. Semakin kering suatu material, semakin kering suatu bahan, maka CN rasionya semakin tinggi. Semakin baru material organiknya, maka CN rasionya rendah. Artinya kalau pian misalnya habis bersih-bersih lahan, ya tidak? Habis bersih-bersih lahan, kemudian mau fermentasi, tapi rumput-rumputnya tersebut masih hijau, maka tidak perlu menggunakan urea. Tapi kalau misalnya kan sudah beberapa hari yang lalu, sudah kering kan begitu, itu dijamin CN rasionya naik. Perbandingan antara karbon dan juga nitrogennya tinggi, maka perlu penambahan urea supaya mempercepat pelapukannya. Tapi kalau misalnya mau dikasih, ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa, siapa tahu misalnya kan pian yang masih hijau ditambahkan urea misalnya, boleh saja. Cuman tidak jadi masalah, karena pasti juga akan cepat. Tapi dengan catatan lagi. Nah, rumputnya rumput biasa. Kalau misalnya gulmanya berbentuk kayu-kayuan, walaupun itu masih dalam bentuk hijau, itu CN rasionya tinggi. Karena dalam bentuk kayu-kayuan. Nah, itu juga wajib ada penambahan urea supaya mempercepat proses pelapukannya. Kalau gulma lunak, sebetulnya tidak perlu urea, tidak jadi masalah, mau ditambah boleh. Tapi kalau gulmanya adalah gulma kasar atau gulma keras, maka perlu adanya penambahan urea supaya menurunkan CN rasionya.